Kalau SARA adalah seperangkat aturan dalam rangka mengatur tatanan kehidupan, baik itu individu, kehidupan bermasyarakat, kehidupan antara kelompok dengan kelompok, kemudian dengan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa lalu, yang memiliki sanksi bagi yang melanggar. Kalau Sarawonua adalah lambang kebesaran suku Tolaki. Taramu tinama ko si boleh. Dahil to prambahin tinama ko kita mo bilang sampai tinamo ako kalau otolu raino waktu raito biteno raito ini Kalau menurut Dr. Rab Tarimana itu adalah sebagai budaya, sedangkan kalau SARA adalah sebagai hukum adat Tolaki. Seperti kita ketahui, kalau SARA sama dengan kalau Yadu adalah bahasa simbolik yang mengandung arti bahwa semua atau aspek hidup orang Tolaki itu tergambar di kalau SARA. Kalo dan SARA. Kalau kita lihat, kalo adalah suatu benda yang terdiri dari rotan 3 dan itu punya makna, punya simbolisasi. Ada tiga unsur, menggambarkan kalau pada masa lalu, menggambarkan tentang struktur sosial masyarakat hukum adat Tolaki, yaitu bangsawan atau anakia. Yang 3 itu tadi konsep, kemudian orang kebanyakan Totono Dadia, Totono Ngapah, dan masyarakat rakyat di bawah atau yang disebut dengan masyarakat bawah. Seluruh 3 ini taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada dalam kalau SARA. Jadi di dalam kalau SARA itu terdiri beberapa bahan. Yang pertama itu bahan lingkaran kalau SARA itu dari rotan, yaitu rotan spesial yang disebut dengan Uwewai, dan itu ada hubungannya cerita mitologi orang Tolaki. Kemudian Uwewatu itu ukurannya kecil dan dililit 3, kemudian ada yang menonjol, ada simpulnya, ada yang 1, kemudian ada 8. Kemudian di dalam kalau itu ada wadah tempat menyimpan kalau itu yang disebut dengan sibole. Sibole ini yang disebut dengan sibole uwa atau talam persegi 4, itu terbuat dari anggrek hutan atau sorume yang dianyam, atau juga dari yang disebut dengan bahan dari wiu itu. Kemudian di dalam membuat itu, dalam bahan talam adat ini ada di situ yang disebut dengan ukiran atau pati-pati. Nah, di situ kita lihat, kalau kita lihat di dalam wadah itu ada pati-pati yang disebut dengan pinetotono, itu konsep kemanusiaan. Kemudian ada pineta lumbaku dan ada pinetobo dan beberapa ukiran-ukiran yang ada di dalamnya. Dan ukiran daripada talam adat ini sebenarnya ada 4, tapi yang sekarang kita lihat tinggal 2. Kemudian di dalam setelah masuknya Islam itu, kalau yang talam adat itu yang berukuran persegi 4 itu ada yang di tengahnya itu diletakkan semacam kain atau yang disebut dengan okasa, atau kalau pada masa lalu itu menggunakan balatu. Itu simbol yang disebut dengan simbol keikhlasan. Kemudian kelengkapan yang lain itu yang kita tambahkan dalam itu terkait dengan kegiatan aktivitas masyarakat adat Tolaki. Misalnya ada misalnya membesara yang menggunakan kalau dengan sibole ini tanpa menggunakan sirip pinang atau inea. Inea dengan pinang, itu ada yang tidak menggunakan. Nah, kalau
masalah perkawinan itu digunakan kelengkapannya apa semua. Nah, jadi talam tadi itu simbolisasi kalau menurut ahli itu bahwa simbol daripada yang disebut dengan tata ruang daripada dalam tubuh manusia, termasuk tata ruang dalam konsepsi kosmologi orang Tolaki. Suku Tolaki ada moto yang kita sering dengar, sering kita kenal. Inai konasara, iye pinesara. Inai liasara, iye pinakasara. Artinya, siapa yang menghargai, yang menjunjung tinggi, dan menghormati kalau Sarawonua sebagai lambang kebesaran suku Tolaki, maka beliau akan juga diberikan penghormatan. Dan sebaliknya, siapa yang tidak menghargai adat istiadat, maka tidak punya nilai, tidak akan diberikan penghargaan di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Tunmo-tunmo okang bukti atin latin madara osar pasuan pewai lagu mo sarapoy-poy ni pewai ikini kapu ni pupoyan. Ya, salah satu fungsi daripada Kalosara adalah sebagai suatu ide kenyataan bagi masyarakat Tolaki. Kalau kita melihat dari pendapat misalnya Van Vollenhoven bahwa munculnya hukum adat itu karena adanya kesadaran masyarakat. Jadi karena ada kesadaran masyarakat Tolaki dari perspektif sejarah yang muncul sejak Saman Wekoila dengan menciptakan Kalo, dan Saman Larumbalangi atau gelar Sangyaha itu menciptakan Kalo sebagai wujud integrasi yang harus ditaati. Jadi kalau menurut seperti Van Vollen itu mengatakan bahwa hukum itu ada itu karena adanya kenyataan orang-orang Tolaki patuh dan taat terhadap hukum, adanya kenyataan munculnya aturan-aturan, munculnya norma-norma, munculnya pesan-pesan, wasiat, munculnya yang disebut dengan aturan-aturan dalam tata kehidupan masyarakat adat Tolaki. Nah, kemudian kalau menurut Terhar itu sebagai ahli hukum adat bahwa salah satu yang munculnya hukum adat itu adalah ada yang disebut dengan adanya keputusan-keputusan. Di dalam masyarakat adat Tolaki itu, dalam hal penggunaan Kalo itu sebagai sumber hukum, itu ada yang disebut dengan konsensus, kesepakatan di dalam misalnya mengadili orang, dalam hal melaksanakan peradilan adat. Misalnya kalau pada masa lalu, fungsi Kalo itu dalam peradilan adat Mesaku, kemudian Memanu, kemudian Meromba Tambali, itu dan macam-macam lagi adalah dalam rangka membuat putusan adat itu memiliki yang disebut dengan putusan-putusan. Jadi yang ditaati, kemudian memiliki yang disebut dengan dalam institusi hukum itu tata susunan struktur yang mengadili itu ada tingkat wonua, yaitu lembaga yudikatif yang mengadili, kemudian ada tingkat tobu, yaitu putobu sebagai ex officio ketua, ada tingkat napo, yaitu sebagai tenumutuo. Semua peristiwa atau kegiatan ritual adat Tolaki itu
tanpa melalui kalau, tanpa di bawah kalau, itu tidak sah pelaksanaannya. Kenapa? Karena ada unsur nilai-nilai sini, yaitu pertama, nilainya itu adalah me dulu me pokaso, atau persatuan kesatuan. Kedua, nilainya itu yaitu ate pute penau moroha, yaitu kesucian dan keadilan. Yang ketiga adalah morini mbu di monapa mondabaro, artinya kesuburan dan kesejahteraan. Ketiga unsur ini maka tidak bisa berpisah, sehingga dikatakan kalau Sara itu adalah persatuan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada yang disebut dengan institusi atau lembaga-lembaga hukum pada masa lalu dan konteks kekinian itu yang berperan mengambil suatu keputusan-keputusan dalam menentukan tentang sanksi, tentang hukuman. Dalam orang Tolaki itu disebut dengan peuhala maupun pinihala. Kita lihat dalam proses historis orang Tolaki mengenal kalau menurut beberapa sumber kolonial dan oral tradition bahwa itu muncul pada masa pemerintahan Wekoila. Itu membuat struktur, kemudian menyatukan dari konflik menjadi integrasi dengan menggunakan wadah kalau. Jadi kalau Sara ada beberapa jenis. Yang pertama tehau obose. Itu kalau Sara yang ukurannya besar, itu diameter 45 cm. Itu diperuntukkan bagi, kalau pada masa lalu itu bagi para mukole, anakia. Ya kalau sekarang itu diperuntukkan untuk misalnya bupati atau di atasnya misalnya gubernur atau presiden atau menteri sekelas itu. Kemudian juga diperuntukkan misalnya untuk menyambut tamu agung atau untuk pelantikan. Ya kalau untuk pelantikan misalnya lembaga adat itu digunakan oleh yang kalau dengan tehau obose. Kemudian ada juga ukuran kalau Sara dengan yang disebut dengan tehau inebose, maksudnya maksudnya di sini ya. Nah, kalau yang itu lolos bahu, yang tadi itu yang pertama. Kalau yang ini tehau inebose, maksudnya mentok di sini. Itu kalau ukurannya 40 cm itu biasa digunakan untuk misalnya camat ya, atau tokoh adat di tingkat kecamatan atau tingkat desa atau urusan-urusan. Nah, kalau yang tadi itu urusan perkawinan apa semua. Kemudian ada yang disebut dengan ukuran kalau Sara itu tehau ulu. Nah, itu bisa masuk di kepala atau di lutut. Nah, tapi itu diameter 25 cm. Umumnya digunakan oleh kalau pada masa lalu itu orang yang dibawa, ya, katakanlah budak. Nah, tapi berdasarkan konsensus kesepakatan para tokoh adat dalam Lokakarya, kalau saya tidak salah tanggal 22 sampai 26 Mei tahun 2006 itu disepakati bahwa jenis kalau ini sudah tidak digunakan. Sebenarnya ada jenis kalau itu yang saya simpan itu fotonya, itu ada yang kalau yang ada bulunya kemudian ini, tapi ada juga kalau yang digunakan misalnya untuk mekowe atau memberitakan untuk kedukaan. Tapi itu ditambahi dengan orang-orang. Nah, semacam ini ada kain kasa dibentuk orang-orang, itu adalah tanda
pemerintahan untuk bergabung, berita bergabung. Jadi itu sebenarnya ada beberapa jenis termasuk bahannya tadi itu ya. Tidak semua kalau itu pakai rotan. Ada juga kalau berbentuk emas, tapi penggunanya berbeda. Ada juga berbentuk topi, ada juga berbentuk, ada macam-macam kalau. Kemudian yang lalu itu kalau pada masa lalu bahannya ada yang dari perak, kemudian ada yang dari bahan tembaga, kalau, dan bahkan beberapa koleksi di Museum Belanda ada yang saya temukan kalau berbahan baku perak. Itu, dan ada juga kalau cerita rakyat bahwa munculnya kalau ini dengan menggunakan yang disebut dengan ranting. Nah, itu ada juga versi bahwa munculnya kalau itu ada kaitannya dengan peristiwa yang berkaitan dengan dalam hal ini proses pengampunan dengan menggunakan rotan atau apa. Tapi yang jelas bahwa munculnya kalau ini memiliki histori yang panjang, sehingga itu menjadi aturan yang berlaku, menjadi ditaati. Jadi kalau umpamanya saja, kita ambil contoh, ada suatu peristiwa yang kira-kira terjadi antara suatu etnis dengan etnis lain, maka yang diselesaikan harus melalui kalau sara. Kalau sara yang pakai yang begini. Karena sebentar ini, apabila yang bertikai ini sudah selesai dibawakan kalau, mereka itu langsung berangkul, sudah selesai. Sehingga di sini filosofinya, kalau hal ini, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semua jadi satu. Sehingga kalau sara itu intinya adalah persatuan kesatuan. Ada konsep kepercayaan kalau tidak dilaksanakan ini kalau pembesara, kalau ada masalah atau apa, jadi itu akan menimbulkan suatu ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat, ada kehidupan individu. Jadi ada keyakinan seperti itu. Kalau kita bicara hukum secara universal, tentu dalam kehidupan NKRI ini hukum yang paling tiga kan adalah undang-undang dan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang lingkungan masyarakat adat Tolaki, khususnya di Sulawesi Tenggara sebagai basisnya itu, maka hukum adat yang paling tertinggi adalah kalau sara. Di dalamnya itu ada berbagai macam aturan, unsur-unsur yang menyatu di dalamnya. Baik itu tata aturan sosial, tata aturan pemerintahan, kemudian tata aturan dalam rangka menjaga stabilitas, termasuk ada ahli yang berpendapat bahwa kalau sara ini punya yang disebut dengan fungsi ketahanan nasional. Kalau sara itu terintegrasi dalam konsep kepemimpinan orang Tolaki. Di situ ada konsep kepemimpinan, misalnya bahwa pemimpin itu harus mampu menyatukan, seperti kalau sara, bahwa setiap leadership atau pemimpin adalah tempat bernaungnya rakyat. Kemudian kita lihat itu dalam kalau ada 3 unsur, kemudian bahwa pemimpin itu sebagai tempat berlindungnya dan mengayomi, bahwa pemimpin itu tempat meminta putusan, seperti kalau sara. Jadi ada hubungan kalau sara dengan konsep pemerintahan dan konsep-konsep kepemimpinan. Bahkan di kerajaan Konawe itu ada konsepsi Siwolem Batohu. Itu meniru daripada ini. Tetapi kalau interpretasi yang lain itu ada kaitannya dengan badan semua. Itu ada kaitannya dengan konsepsi alam semesta.
Yang pertama itu cara untuk melestarikan Kalosara ini ya harus kita menciptakan kader-kader orang Tolaki yang mampu memiliki skill membuat kalo. Karena kalau sudah tidak ada mereka, itu akan hilang. Ya, bukan persoalan bahan masih banyak. Kalau tidak habis hutan Konawe atau hutan Konsel atau Kolaka. Kemudian kita latih mereka. Yang harus dilatihkan. Bagaimana cara membuat kalo dengan model lilitan kiri berlawan dia arah jarum jam. Ya, kemudian bahannya, kemudian cara membuat, mereka dilatih nanti cara membuat sibole. Nah, sibole ubah dengan berbagai macam motif, jangan sampai hilang. Insya Allah ada, saya punya 4 motif. Harus ada kampanye untuk membumikan Kalosara ini di bumi Sulawesi Tenggara, khususnya basis-basis kebudayaan orang Tolaki. Kemudian harus ada proses literasi, ya, tulisan buku, baik itu berupa jurnal yang bisa di-download, yang bisa ini kan sekarang kan era digital, orang tidak perlu ke perpustakaan. Nah, supaya mereka punya pemahaman apa itu Kalosara, jenis, ukuran, sampai kepada proses penggunaannya dalam praktek kehidupan masyarakat adat Tolaki. Kemudian juga harus ada proses bagaimana menginternalisasikan Kalosara ini kepada, kalau yang tua kan sudah, kepada lapisan generasi yang sekarang. Kalau perlu ada buku panduan secara menyeluruh supaya tidak habis ini generasi. Karena apa? Kalau sebagai simbol orang Tolaki, fokus, kalau menurut para mana sebagai fokus kebudayaan Tolaki, hilang kalau hilang identitas orang Tolaki selain bahasanya. Iya yomiu tolea, langgomi to tinama ko sumarui dulu temulurak. Itu tinama ko sasaran itu ndo Tolaki. Tinama ko batu ano pererehu ano rosi boleh patohu. Ronga tinama ko irosara. Ma tinama ko batu ano itu no Tolaki. Ina itu liasara, itu pinekasara. Ina pinesara, iya pinesara. Ya kain gomi. Syukuru ronga mengoni doa. Laku ini sangia uran olah huene. Ni ino kalondo ronga peo waindo. Ia tope lulu ando, ia tope poko aso ando, beto mutombu ando, reo ho hotai, anani wabo ronga tononggapa.